Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat simulasi rangkaian power supply menggunakan software LTSpice untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dasar yang diampu oleh Bapak dosen Mada Sanjaya WS PhD. Kita akan membuat rangkaiannya. Menggunakan software LTSpice, kita akan membuat rangkaian power supply. Jadi power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Pada rangkaian pertama itu kita membuat rangkaian power supply menggunakan trafo step down. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan penyearah. Penyearah ini dibagi menjadi 3, itu penyearah setengah gelombang menggunakan dioda. Kemudian pengarah gelombang penuh menggunakan 2 dioda, dan yang ketiga adalah penyearah gelombang penuh menggunakan 4 dioda atau dioda bridge. Kemudian rangkaian yang ketiga yaitu menggunakan filter kapasitor, rangkaian yang keempat menggunakan filter regulator. Jadi pada filter regulator ini dapat menggunakan IC LN78XX atau menggunakan dioda Zener dan resistornya. Nah, bagaimana rangkaiannya dan bagaimana cara mensimulasikannya pada LTSpice, mari kita simak video lebih lanjut. Pertama, ini adalah rangkai trafo primer, lalu ini adalah trafo sekunder. Nah, jadi yang setelah dihubungkan atau dikopling antara induktor 1 dan induktor 2 sehingga jadi trafo. Nah, menggunakan sumber tegangan dengan tipe sinusoidal, DC-nya 0, amplitudenya 220 dan frekuensinya 50 Hz, lalu tegangan dalamnya 0,001 ohm. Kemudian menggunakan resistor beban yaitu 1 kilo ohm, dan induktor yang pertama yaitu 100 mH dan induktor kedua atau L2 yaitu 1 mH dengan menambahkan gluon sebagai sumber referensinya. Kemudian kita menghitung terlebih dahulu dari tegangan dari primernya. Jadi diperoleh 220 volt dan minus 220 volt. Kemudian untuk menghitung tegangan sekunder kita tambahkan plot lagi. Ini tegangan sekundernya yaitu 22 volt dan minus 22 volt. Jadi pada perbandingan trafo 100/1 ini diperoleh bahwa tegangan pada sekunder 10 kali lebih kecil dari tegangan pada primer, sehingga hasil ini sama dengan hasil perhitungan yang tadi, yaitu ketika menggunakan rumus Vs per Vp sama dengan akar Ls per Lp, dan diperoleh dengan Vp 220 volt dan Lp 100 mH dan Ls 1 mH, diperoleh bahwa Vs nya itu adalah 22 volt.
Baik, ini yang rangkaian yang kedua yaitu rangkaian setengah gelombang karena yang disearahkan itu hanya setengah periode gelombangnya. Jadi kita hitung terlebih dahulu di sini pada kumparan atau pada trafo primer diperoleh 220 volt dan lembahnya minus 220 volt. Kemudian pada tegangan sekundernya itu 22 volt dan minus 222 volt. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perbandingan antara sebelum diberi dioda dan setelah diberi dioda. Kita tambahkan plot lagi. Nah, di sini terdapat hasil bahwa dioda ini hanya mampu menyearahkan setengah periode gelombang yang dihasilkan pada kumparan sekunder. Nah, karena positif dioda ini diloloskan, karena dioda ini panjang maju dan negatif tidak diloloskan sehingga yang muncul hanya setengah gelombang. Nah, kemudian jika kita menghitung tegangan pada puncak dioda yang telah disearahkan setengah gelombang, di sini akan terdapat penurunan dari tegangan sebelum diberi dioda, yaitu di sini terdapat jelas itu 21,11, sedangkan pada sebelumnya yaitu 22 volt dan ini 21,2 volt. Jadi terdapat penurunan tegangan jatuh pada dioda. Jadi penurunan ini sesuai dengan tegangan jatuh yang ada pada dioda tersebut. Baik, di sini kita telah membuat rangkaian ketiga yaitu penyearah gelombang penuh menggunakan dua dioda. Di sini kita telah atur tegangannya yaitu tegangan tipe sinusoidal dengan DC 0, amplitude 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Kemudian hambatan dalamnya itu 0,001 ohm. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah induktor. Induktor yang pertama yaitu 100 mH, induktor kedua yaitu karena kan pada metode pertama itu 100/1. Nah, di sini 1 itu dibagi 2 jadi 0,5 dan 0,5 untuk menyambungkan dioda pertama dan dioda kedua. Kemudian di sini ada resistor bebannya yang telah dihubungkan dengan kumparan sekunder ini. Jadi kita menambahkan 3 ground. Ground yang pertama itu di lilitan primer, kemudian ground kedua yaitu di charter pipe antara L2 dan L3, kemudian ground ketiga itu terhubung ke beban. Jadi beban ini terhubung ke charter pipe. Nah, kemudian kita uji input primernya terlebih dahulu. Di sini diperoleh hasil yang sama seperti metode sebelumnya, itu 220 volt puncaknya dan lembahnya minus 220 volt. Nah, kemudian di sini kita hitung terlebih dahulu pada kumparan sekunder L2. Di sini diperoleh hasil yang berbeda antara metode pertama dan metode sekarang. Diperoleh karena pada metode pertama itu 100/1, sedangkan pada metode kedua itu 100/0,5. Jadi tegangannya 220 dibagi dengan 10 akar 2 sehingga menghasilkan nilai antara 15,5 volt sampai 15,6 volt. Nah, kemudian kita akan membuat 3 plot ya di sini.
plot yang pertama yaitu pada dioda pertama, kemudian plot yang kedua pada dioda yang kedua di sini, dan plot yang ketiga yaitu gabungan dari dioda pertama dan dioda kedua. Nah, sehingga diperoleh hasil bahwa pada tegangan atau kumparan L2 dan L3 ini beda fasenya 180 derajat. Nah, kemudian pada merah ini adalah penyearah gelombang penuh. Jadi gabungan antara dua buah dioda. Yang pertama ini setengah periode dari kumparan L2, kemudian yang selanjutnya setengah periode dari kumparan L3. Nah, jadi ini sudah memenuhi satu gelombang penuh, penyearah satu gelombang penuh, namun masih ada beberapa titik yang titiknya 0 pada titik tertentu untuk nilai gelombangnya. Kemudian di sini kita akan membuktikan bahwa tegangannya terdapat tegangan jatuh karena adanya dioda. Ini itu antara sebelum adanya dioda dan setelah dioda pada beban. Yang merah ini adalah tegangan gelombang penuh, periode gelombang penuh penyearah. Nah, di sini terdapat perbedaan. Yang merah adalah penyearah gelombang penuh yang telah melewati dioda, kemudian yang hijau adalah tegangan sebelum melewati dioda, yaitu terdapat perbedaan sekitar 0, karena ada tegangan jatuh sekitar 0,7 volt selisihnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian keempat, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan 4 dioda atau dioda Flesch. Nah, di sini kita menggunakan sumber tegangan sebesar dengan tipe sinusoidal dengan DC-nya 0, amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz, kemudian hambatan dalamnya 0,01 ohm. Nah, kemudian di sini terdapat induktor pertama atau L1 dengan nilai 100 mH dan L2 dengan 1 mH yang sudah dikopling antara keduanya sehingga bisa menjadi trafo. Kemudian di sini terdapat 4 dioda Flesch yang ini dan yang dihubungkan kepada beban 1 kilo ohm dan dihubungkan juga pada ground pada tiap loopnya sebagai arahnya. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek terlebih dahulu pada loop primer tegangannya yaitu 220 volt dan minus 220 volt pada lembahnya. Nah, kemudian kita akan menghitung tegangan pada yang sinyal yang masuk pada dioda 2 dan dioda 4. Nah, di sini dioda dan dioda 4 sinyalnya yaitu berwarna biru dan yang masuk ke dioda 3 dan dioda 1 berwarna hijau. Jadi di sini setengah gelombang warna hijau dari jadi sinyal kedua yang masuk ke dioda 3 dan dioda 1 dan setengah gelombang yang berwarna biru yaitu sinyal yang masuk pada dioda 2 dan dioda 4. Nah, sehingga kita akan membuat plot terlebih dahulu. Nah, di sini ini untuk
sinyal yang pertama yang masuk ke dioda 2 dan dioda 4, kemudian di grafik selanjutnya yang masuk ke dioda 3 dan dioda 1, dan yang grafik berikutnya itu gabungan antara sinyal pertama dan sinyal kedua, sehingga di sini terdapat setengah gelombang pertama ini dari sini, dari dioda, dari sinyal yang kedua, setengah gelombang dari sinyal yang pertama, setengah gelombang dari sinyal yang kedua, yaitu ini yang hijau dari yang masuk ke gelombang 3 dan masuk ke dioda 3 dan 1, yang ini masuk ke dioda 2 dan 4. Nah, kemudian di sini minusnya atau kekurangannya itu tetap sama seperti sebelumnya, karena di sini tetap ada periode yang nilainya 0. Nah, kalau untuk supaya meminimalisir itu, maka kita harus menambahkan filter di rangkaian berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu perbedaan antara gabungan dari tegangan yang telah ditambahkan dioda Flesch dengan yang sebelumnya. Di sini kita lihat. Nah, di sini yang berwarna hijau ini yaitu sinyal pertama, dan yang merah adalah sinyal gabungannya. Jadi di sini kita zoom. Nah, di sini akan terdapat perbedaan sekitar di sini sekitar, nah hijau ini sekitar 22 volt, dan di sini akan ada yang merah ini sekitar perbedaannya yaitu sekitar 1,4, karena kan pada tegangan jatuh pada dioda 1 dan 3 itu 0,7, dan tegangan jatuh pada dioda 2 dan 4 itu 0,7. Jadi perbedaannya sekitar 1,4. Jadi 22 volt dikurangi 1,4. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian yang keempat. Baik, rangkaian keempat ini kita menggunakan filter kapasitor. Filter kapasitor ini kita tambahkan di antara dioda dan bebannya. Di antara resistor ini adalah bebannya. Rangkaiannya hampir sama dengan rangkaian periode penuh ketiga yang tadi sudah dijelaskan, namun kita menambahkan kapasitor sebagai filternya. Nah, jadi kita hitung analisis terlebih dahulu. Pada lilit sumber tegangan ini yang primer didapatkan nilai tegangan 220 volt dan lembahnya minus 220 volt. Kemudian kita hitung keluaran sekunder. Keluaran dari lilitan sekunder di sini bagian atas berwarna biru. Di sini nilainya 22 volt. Sinyal dari setengah periode sekunder bagian atas. Kemudian kita bagian bawahnya. Ini nilainya sama 22 volt, namun pada dua sinyal ini berbeda fase 180 derajat atau berkebalikan. Nah, jadi setengah periode ini dari bagian atas, sekunder atas, dan setengah periode bagian bawah periodenya. Nah, kemudian kapasitor ini yaitu ketika naik, di sini pengisian muatan, kemudian ketika turun adalah pengosongan muatan, pengisian muatan, dan pengosongan muatan. Nah, kemudian kita cek tegangan pada kapasitornya di sini. Nah, yang warna merah. Nah, di sini cek juga pada bebannya. Jadi tegangan masuk ke kapasitor dan resistor beban saat ketika kita menambahkan kapasitor, maka tegangannya adalah stabil meskipun ada sedikit riak.
riak itu ini. Nah, riak itu adalah selisih antara puncak dan lembah dari tegangan yang dihasilkan. Nah, kemudian saat kita menambahkan kapasitor di sini, terdapat riak itu karena adanya pengosongan kapasitor. Nah, besar riak ini tergantung pada kapasitas kapasitornya. Nah, jadi ketika semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin kecil riaknya. Namun semakin kecil kapasitas kapasitor, maka semakin besar riaknya, atau riak berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitor. Nah, kemudian di sini jadi fungsi kapasitas kapasitor ini untuk menghilangkan nilai nol yang dihasilkan dari dioda bridge, namun masih ada tegangan ripple atau riak-riak tersebut. Kalau untuk lebih stabilnya kita menggunakan rangkaian yang kelima, yaitu dengan menambahkan filter regulator. Baik, kita akan membuat rangkaian yang kelima, yaitu membuat rangkaian menggunakan filter regulator. Nah, jadi untuk bagian regulator ini kita bisa menggunakan dioda Zener atau IC regulator. Biasanya itu IC LN78XX. Nah, XX ini bisa LN7805 atau LN7809. Nah, jadi kita akan membuat rangkaian menggunakan dioda Zenernya. Kita cari terlebih dahulu dioda Zener di sini di komponen. Ini. Nah, jika kita menambahkan dioda Zener, maka kita harus menambahkan resistor juga. Kita balik karena jadi dioda Zener ini bekerja pada daerah reverse bias atau panjar mundur, makanya kita balik. Kemudian biasanya pada dioda yang biasa yaitu forward bias atau panjar maju. Makanya sekarang yang Zener ini kita balik menjadi seperti ini. Kemudian ketika kita menambahkan Zener, maka kita harus menambahkan resistor juga. Kita misalkan resistornya 220 ohm. Nah, seperti ini. Jadi pada rangkaian ini, rangkaian kelima, kita menggunakan tegangan sinusoidal dengan DC-nya 0, kemudian amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian hambatan dalamnya 0,001 ohm. Kemudian di sini ada L1 atau induktor pertama itu 100 mH dan L2 atau induktor kedua itu 1 mH. Jadi 100 berbanding 1. Kemudian di sini ada 4 buah dioda bridge. Nah, setelah itu kita menambahkan kapasitor juga, lalu ada resistor dan dioda Zener, lalu beban R1 senilai 1 kilo ohm. Kita running. Di sini kita uji terlebih dahulu. Uji terlebih dahulu tegangan dari sumbernya, atau jadi dari lilitan primernya. Di sini puncaknya 220 volt dan lembahnya minus 220 volt. Nah, kemudian kita hitung nilai tegangan dari sisi sekundernya. Pada bagian sekundernya, pada bagian atas berwarna biru, di sini didapat 22 volt, dan bagian bawah berwarna hijau didapat berwarna hijau ini didapat 22 volt, namun berbeda atau berkebalikan antara fase bagian atas dan fase bagian bawah, atau berbeda fase 180 derajat. Nah, kemudian kita cek di sini pada kapasitornya. Nah, pada kapasitor di sini masih terdapat riak. Kemudian kita cek pada bebannya yang sudah dibeli dioda Zener. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan pada dioda Zener yang berwarna hijau ini akan lebih rendah dibandingkan pada kapasitor karena ada tegangan jatuh pada resistor dan dioda Zenernya. Nah, jadi kupai yang dihasilkan oleh dioda Zener ini lebih stabil dibandingkan
hasil kapasitor, dan nilai ripple-nya lebih rendah dibandingkan nilai ripple pada kapasitornya atau V ripple-nya. Nah, jadi kita sudah membuat rangkaian power supply. Tegangan yang dihasilkan itu sesuai dengan tegangan breakdown voltage dari dioda Zener. Jadi jika breakdown voltage 5 volt, maka tegangan yang dihasilkan resistor beban akan 5 volt dan juga sesuai dengan breakdown voltage dioda Zener-nya. Kemudian di sini kita sudah membuat rangkaian full power supply-nya. Di sini ada bagi sumber tegangan, kemudian di sini ada bagian trafo step down atau penurun tegangan. Di sini ada penyearah atau dioda bridge. Di sini ada kapasitor. Nah, jadi nilai kapasitansi atau besar kapasitor ini berbanding terbalik dengan tegangan ripple. Jadi semakin besar kapasitor, maka semakin kecil ripple-nya. Kemudian nilai ripple ini juga berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi semakin besar frekuensi, maka semakin kecil tegangan ripple yang dihasilkannya. Nah, kemudian tegangan ripple ini juga ditentukan oleh arus pada beban, arus yang mengalir pada beban di sini. Semakin besar arus mengalir, maka ripple akan semakin besar. Nah, jadi ketika di sini arus yang mengalirnya besar, maka kita harus menyimpan resistor yang lebih besar, sehingga ketika ada arus yang mengalir, maka karena ini beban resistansinya besar, maka arus yang mengalir kecil dan ripple akan kecil. Kemudian frekuensi yang dihasilkan ini kan pertama masuk ke trafo, kemudian masuk ke dioda atau dioda bridge, menghasilkan dari sini kan 50 Hz frekuensinya. Jika sudah masuk ke trafo dan masuk ke dioda bridge, maka di sini akan menghasilkan frekuensi 100 Hz. Kalau di sininya 50 Hz, jadi 2 kali lipatnya. Seperti itu. Jadi ke sininya jika frekuensinya besar 100 Hz, maka kapasitornya karena kan frekuensi dan kapasitor ini berbanding terbalik dengan ripple-nya. Jadi semakin besar frekuensi dan semakin besar kapasitor, maka ripple-nya akan semakin kecil. Jadi mungkin cukup sekian rangkaian dari power supply. Yang pertama itu rangkaian penurun tegangan, kemudian rangkaian 2 penyearah menggunakan dioda bridge, yang ketiga adalah menggunakan filter kapasitor, yang keempat menggunakan filter regulator. Nah, mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.